Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata nama senyawa haloalkana. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aksa Aidin Yusuf, absen 6. Yang kedua, Aulia Putri Ramadhani, absen 8. Yang ketiga, Bayu Teguh Priandana, absen 11. Yang keempat, Friska Febriana Lestari, absen 20. Dan terakhir, saya sendiri, Izeti Afifah Nora, absen 24. Nah, langsung saja kita ke materinya. Apa itu haloalkana? Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang mengandung halogen. Dengan rumus umum CnH2 plus 1X. X merupakan halogen, yaitu atom-atom yang terdapat pada 7A, yaitu fluorin, klorin, biomin, dan iodin. Berikutnya contoh-contoh senyawa haloalkana. 1. Fluoroetana, 1. Kloropropana, dan 2. Bromobutana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan nama dari deret homolog. Jika rantai induknya terdiri dari satu atom karbon, diberi nama metana. Jika terdiri dua atom karbon, disebut dengan etana. Jika terdiri dari 3 atom karbon, disebut dengan propana. Jika terdiri dari 4 atom karbon, disebut dengan butana, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada nama gugus alkil. CH3 itu disebut juga dengan metil, C2H5 disebut dengan etil, C3H7 disebut dengan propil, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada nama dari gugus halogen. Yang pertama ada fluoro, yang kedua ada kloro, yang ketiga ada bromo, yang keempat ada iodo. Selanjutnya, jika jumlah alkyl atau halogen yang sama berjumlah 2 diberi awalan dengan di, jika yang sama berjumlah 3 diawali dengan tri, dan seterusnya. Selanjutnya, tata nama IUPAC. Berikut merupakan cara menentukan tata nama senyawa haloalkana. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen berperan sebagai cabang. Tahap selanjutnya adalah penomoran. Dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atom halogen terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Nah, berikut ini adalah contoh urutan kereaktifan atom-atom halogen dimulai dari yang tertinggi. Yang pertama itu ada fluorin, selanjutnya ada klorin, bromin, dan iodin. Nah, berikutnya nama cabang alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad. Nah, di sini di contohnya misalkan ada gugus metil dan gugus bromo. Nah, yang dalam penamaan dan penulisannya yang lebih dulu adalah bromo. Selanjutnya, jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Yang terakhir, penamaan ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat halogen atau alkil terlebih dahulu, kemudian nama halogen atau alkil, dan baru nama rantai induknya. Selanjutnya, supaya lebih paham, kita coba tentukan nama dari beberapa senyawa haloalkana. Yang pertama, senyawa haloalkana dengan rumus struktur berikut ini. Nah, langkah pertama adalah menentukan rantai induknya. Dan untuk senyawa ini, ketiga rantai karbon yang ada jelas merupakan rantai induknya. Kemudian, karena rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon, maka nama rantai induknya adalah propana. Langkah selanjutnya adalah penomoran. Berdasarkan aturan penomoran yang sudah kita bahas, atom karbon yang mengikat halogen harus mendapat nomor terendah. Sehingga untuk senyawa ini penomoran harus kita lakukan dari ujung kanan ke kiri. Maka iodo terikat pada atom karbon nomor 1. Langkah terakhir adalah pemberian nama. Sesuai aturan tadi, nomor atom karbon yang mengikat halogen ditulis pertama diikuti dengan nama halogen dan nama rantai induknya. Sehingga untuk senyawa ini namanya adalah 1 iodo propana. Contoh yang kedua adalah senyawa dari rumus struktur berikut ini. Rantai induknya adalah rantai karbon dari ujung kanan ke bawah seperti ini, dengan jumlah atom C pada rantainya adalah 4, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Berikutnya, terdapat bromo dan metil yang berperan sebagai cabang. Untuk penomorannya dilakukan dari bawah ke ujung kanan, supaya gugus halogennya yaitu Br mendapat nomor terendah. Maka bromo terikat pada atom karbon nomor 2 dan metil terikat pada atom karbon nomor 3. Selanjutnya, untuk penulisan nama antara metil dan bromo diurutkan berdasarkan abjad, sehingga bromo kita tuliskan lebih dahulu. Maka nama untuk senyawa ini adalah 2 bromo 3 metil butana.
Contoh yang ketiga adalah senyawa berikut ini. Rantai induknya adalah rantai lurus yang terdiri dari 4 atom karbon seperti ini, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Berikutnya, penomoran bisa kita lakukan baik dari ujung kanan ke kiri ataupun sebaliknya, karena sama saja. Berdasarkan penomoran ini terlihat bahwa kloro terikat pada atom karbon kedua dan ketiga. Berikutnya, karena gugus halogen yang terikat sama dan berjumlah 2, maka nama gugus halogennya perlu kita tambahkan awalan di, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2,3 diklorobutana. Contoh yang keempat atau yang terakhir adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, ini sama seperti sebelumnya, rantai induk pada senyawa ini adalah rantai karbon lurus yang terdiri dari 4 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah butana. Kemudian untuk penomoran, karena terdapat 2 gugus halogen yang berbeda, maka penomorannya berdasarkan kereaktifannya. Antara kloro dan bromo, yang kereaktifannya lebih besar adalah kloro, sehingga penomoran dilakukan agar kloro mendapatkan nomor yang paling rendah. Maka penomoran dilakukan dari ujung kiri ke kanan. Berikutnya, dari penomoran ini terlihat bahwa kloro terikat pada atom karbon kedua dan bromo terikat pada atom karbon ketiga. Yang terakhir, dalam penulisan nama senyawanya harus berdasarkan abjad. Jadi bromo ditulis terlebih dahulu dibandingkan kloro, sehingga nama senyawa ini 3 bromo 2 kloro butana. Selanjutnya, kita akan membahas tata nama trivial dari senyawa haloalkana. Nah, dalam hal ini, penamaan dilakukan dengan menuliskan nama alkilnya terlebih dahulu, diikuti dengan nama halogennya. Sebagai contoh, untuk senyawa dengan struktur CH3CH2Cl, gugus alkilnya terdiri dari 3 atom karbon, yaitu C2H5, sehingga nama alkilnya adalah etil. Adapun halogen yang terikat adalah Cl, sehingga nama senyawa ini adalah etil klorida. Lalu contoh yang kedua untuk senyawa dengan struktur CH3CH2CH2Br, gugus alkilnya terdiri dari 3 atom karbon, yaitu C3H7, sehingga nama alkilnya adalah propil. Adapun halogen yang terikat adalah Br, sehingga nama senyawa ini adalah propil bromida. Lalu contoh yang ketiga untuk senyawa dengan struktur CH3CH3Br, gugus alkilnya terdiri dari 3 atom karbon, yaitu C3H7, tetapi halogen yang terikat Br terikat pada atom karbon yang kedua, sehingga nama alkilnya adalah isopropil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah isopropil bromida. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.